kembali lagi di channel Ira Sujono. Di channel ini kita selalu memberikan update-update seputar knowledge tentang kehidupan sehari-hari, tentang cooking dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas seputar COVID nih, yang sedang hangat-hangatnya nih guys. Jadi untuk per hari ini data saya ambil dari Kompas, COVID sudah mencapai 344 sekitar itu ya kasus yang terkena dampak COVID. Tetapi walaupun jumlah kasus semakin meningkat, kita juga bisa melihat bahwa total yang sembuh itu juga cukup banyak guys. Nah, jadi sebenarnya penting untuk masa-masa sekarang ini kita perlu menjaga kesehatan. Nah, sedikit aja nih teman-teman, saya ingin klarifikasi aja dari seputar pengalaman saya. Saya kebetulan sebagai karyawan swasta, sebagai putra daerah, saya mencari peruntungan di Jakarta. 21 September kemarin, kebetulan saya ada rapid test dadakan, dan tiba-tiba hasilnya saya dinyatakan reaktif gitu. Tetapi itu tidak membuat saya berkecil hati. Dan sebenarnya saya juga sedikit tidak percaya, dan kemudian saya memutuskan untuk melakukan rapid test yang langsung diambil darah itu. Dan ternyata waktu itu saya ngambil di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat, tepatnya di Mangga Besar, dan kebetulan hasil yang saya dapatkan saya ternyata reaktif juga guys. Ini bisa dilihat, ini saya reaktif hasilnya. Dan akhirnya walaupun data di sini menunjukkan bahwa saya belum 100% terkena dampak COVID-19, tetapi dokter menganjurkan saya untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu swab. Dan kemudian saya mulai searching tuh, maksudnya kalau rapid itu sebenarnya apa? Karena kan dia belum tentu akurat, karena dia tuh mengetesnya di dalam darah kita. Tapi sebenarnya kalau swab, padahal swab itu yang hasil yang kita bisa ambil, karena dia cukup akurat, karena dia ngambil bukan di dalam darah kita. Gitu. Jadi tanggal 22 saya memutuskan untuk swab, dan ternyata saya kurang beruntung dan saya dinyatakan. Nah, yang menarik nih guys. Saya ini sebagai manusia cukup rajin untuk berolahraga, untuk makanan 4 sehat 5 sempurna tiap hari. Olahraga itu saya seminggu bisa 3 kali lah gitu ya. Nah ini teman-teman, yang saya mau tekankan kepada kalian semua, bahwa walaupun kita sudah menjaga kesehatan, makan bergizi dan lain sebagainya, orang seperti saya pun masih bisa tetap kena gitu, karena COVID itu tidak memandang bulu, dia bisa menyerang siapapun gitu. Ketika antibodi kita menurun gitu, walaupun kita sendiri juga sudah menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Dan singkat cerita, lalu saya melakukan isolasi secara mandiri kurang lebih selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu saya juga searching lewat internet gitu kan, dan juga saya mencari tahu apa sih yang harus kita konsumsi, seperti makanan bergizi gitu kan. Kita harus makan sayur-sayuran mengandung sayur hijau gitu kan, dan kemudian vitamin mengandung vitamin B kompleks, terus vitamin C itu kita harus konsumsi kurang lebih 1000 mg per harinya. Dan kemudian juga tak luput juga kita harus tetap harus pagi-pagi jemuran, dan nggak kalah pentingnya olahraga itu jangan lupa. Dan syukurnya setelah 2 minggu itu saya waktu itu juga istirahatnya juga cukup. Saya meninggalkan semua rutinitas saya dan mengonsumsi beberapa starter pack yang tadi saya sudah sebutkan. Dan setelah 2 minggu berjalan, akhirnya saya dinyatakan negatif. Saya dinyatakan negatif. Saya cek di klinik swasta,
Tapi hasil ini pun tidak cukup membantu saya untuk bisa kembali bekerja karena virus itu bisa masa inkubasinya kurang lebih 2 minggu gitu. Jadi selama seminggu itu saya terus minum vitamin untuk meningkatkan antibodi saya, dan tak lupa vitamin C terus saya hajar gitu supaya saya bisa kembali normal. Dan seminggu kemudian saya memutuskan untuk ambil tes yang kedua gitu. Dan hasilnya puji Tuhan saya dinyatakan negatif lagi. Dan saya pun mendapatkan surat dokter kalau saya dinyatakan sehat, dan dokter pun menganjurkan saya untuk mendonorkan plasma darah saya karena plasma darah saya dianggap sangat baik dan kondisi badan saya sangat bagus sekali gitu. Dan yang rahasianya kita harus olahraga teratur, dan kemudian tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Dan teman-teman, kalau yang saya mau sharing di sini, saya selama seminggu itu saya benar-benar saya tidak ada pakai obat-obat campur tangan obat dokter, tapi saya hanya meminum vitamin yang diberikan dari saudara saya gitu, atau tante saya gitu. Jadi teman-teman, selama seminggu masa recovery saya kemarin gitu ya, selain saya berolahraga, makan bergizi, tak lupa saya minum minuman herbal tradisional. Nah, ini dia teman-teman. Saya minum ini Hemohim. Saya minum sehari 2 kali gitu. Karena saya tuh orangnya nggak suka minum obat gitu. Dari dulu waktu kecil pun kalau sakit itu saya biasanya cuma istirahat. Karena saya tuh nggak suka minum obat pahit gitu kan. Dan misalnya kayak demam aja, Panadol tuh susah banget suruh minumnya gitu, sampai kadang orang tua saya atau mungkin tante saya sampai teriak-teriak gitu suruh saya minum gitu. Cuman hanya ini pun ini yang membuat saya bisa betah minum karena dia rasanya enak, tidak seperti obat, dia benar-benar hebat seperti jamu tradisional gitu. Jadi Hemohim ini yang menarik teman-teman, dia telah dipatenkan di Amerika Serikat. Gitu. Jadi 4 negara besar di Eropa dan tentunya di Koreanya sendiri itu sudah mengakui kehebatan produk ini. Dan kalau kita bisa lihat, dia dikembangkan dari ekstrak teman-teman. Ekstrak Angelica gigas rhizome ini, Cnidium officinale rhizome ini mungkin namanya agak susah, dan yang terakhir Paeonia lacteophora rhizome. Jadi bisa dilihat dari bahan bakunya aja ini benar-benar kita ngekstrak dari bahan alami gitu, tanpa obat-obatan buat yang bersifat kimiawi gitu. Nah, dan yang menariknya, yang saya suka dari produk ini sangat bisa membantu daya tahan tubuh saya. Percaya nggak percaya saya, karena selama seminggu tuh saya karantina kan, saya nggak ngelakuin apa-apa, cuman ya mungkin kerja gitu, tapi pagi saya olahraga, siang masih bisa kadang push up, sit up, sore pun masih bisa karena badan nggak capek-capek. Ini bisa bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, rasa lelah kita bisa hilang lah gitu. Dan tak lupa karena saya sehari harus minum 2 kali ya kan, jadi saya tuh biar lebih ini biar untuk menambah stok saya beli langsung 1 kotak teman-teman. Nah, saya langsung stok persediaan saya. Jadi untuk 1 kotak besar ini isinya ada 12 gitu. Dan 1 kotaknya ini cukup packagingnya cukup bagus. 1 kotaknya itu ada sekitar 4 sampai 6 piece lah, 6 piece seperti ini teman-teman. Itu ada 6 piece. Dan ini minuman herbal ini cukup membuat saya cukup yakin, dan waktu tes kembali itu saya bisa puji Tuhan bisa 2 kali negatif lah. Dan tentunya kalau teman-teman bingung nih nyari vitamin C yang tadi saya bilang gitu kan, itu teman-teman bisa nih, saya bisa kasih rekomendasi minuman ini vitamin bubuk vitamin C ini kan. Sehari itu saya minum
kurang lebih 1000 mg gitu kan. Ini nggak perlu dicampur-campur ke air atau apa, teman-teman tinggal buka aja, terus teman-teman minum gitu. Jadi teman-teman langsung bisa taburin ke mulut teman-teman. Jadi ini udah kadarnya sendiri, satu bungkus ini itu udah 500 mg gitu. Jadi cukup. Ya, jadi untuk satu kotaknya ini isinya ada sekitar 90. Itu sehari saya ambil 2 cup kecil ini, 2 saset ini, dan saya taburkan ke mulut saya secara langsung tanpa dicampur ke air. Itu rasanya juga enak, ini seperti benar-benar literally seperti jeruk lah, enak banget gitu. Dan jadi teman-teman buat mungkin bisa dikasih tahu ke saudaranya gitu kan yang sedang mengalami kejadian seperti saya, mungkin nanti bisa langsung konsultasi dengan saya. Saya selain kalau Anda bingung nih mau cari vitamin B itu dari mana gitu kan, nah mungkin teman-teman bisa langsung aja cukup dengan mengkonsumsi Hemohim dan vitamin C ini dari Atomy. Ini benar-benar sudah mengcover semua kebutuhan akan vitamin saudara. Jadi saudara nggak usah kayak bingung lagi harus cari apotek, beli obat atau macam-macam gitu. Ini sudah bisa mengcover semuanya. Saya yakin. Karena ini kebetulan terjadi dengan kehidupan saya, dan saya hanya mengkonsumsi ini, dan tentunya ada obat Cina kan, ada obat Cina. Cuman ini udah sangat lebih dari cukup untuk mengcover segala vitamin yang kita butuhkan selama COVID. Oke gitu kan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan cerita dari pengalaman saya, dan mungkin kalau jika ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa kontak di sini atau komen di sini. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel Ira Sujono. Kita akan terus memberikan informasi-informasi yang menarik dan tentunya menghibur Anda semua. Terima kasih. Salam